Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya ingin membuat sebuah video yang saya sangat yakin ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, sesuai judul video ya teman-teman, kalau di tahun 2023 ini kalian masih belum melek akan teknologi ya, masih istilahnya masih gaptek, saya bisa katakan kalau kalian berada dalam masalah yang besar. Kenapa? Karena kehidupan manusia ya, kehidupan manusia itu setiap bulan, setiap tahun ya, itu mengalami yang namanya inovasi, teman-teman ya. Jadi kehidupan manusia ini mengalami inovasi dari offline menjadi online, dan itu terjadi di semua aspek ya, di semua aspek kehidupan, di segala bidang ya. Jadi saya akan jabarkan ya teman-teman, perubahan apa yang sudah terjadi dari offline ke online itu di bidang apa aja ya. Jadi kalian bisa menurunkan ego kalian dan meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai ya. Jadi khususnya untuk orang-orang yang anti sosial media pun kalian juga harus tahu mengenai video ini. Yang pertama gini teman-teman, dari makan ya. Dulu kalau misalnya orang itu mau makan harus datang ke tempat makan ya, harus antri, harus parkir dulu, harus ya pokoknya ribet ya teman-teman. Kalau misalnya mau makan ya, nggak bisa langsung ini teman-teman, nggak bisa langsung instan ya. Kalau nggak harus masak dulu ya. Nah sekarang itu orang mau makan pun udah mulai berubah teman-teman. Gaya makannya itu udah mulai berubah. Tinggal pesen GrabFood, pesen GoFood ya, nggak perlu ngantri ya, udah nggak perlu ngantri, nggak perlu capek-capek jauh-jauh keluar kepanasan kehujanan ya, terus tahu-tahu makanan ada yang nganterin ya, dan harganya terkadang lebih murah daripada saat kita itu datang langsung ke tempat makannya. Karena untuk Grab sama GoFood ya, dan aplikasi jenis itu biasa itu banyak promonya teman-teman ya. Jadi misalnya nih kalau misalnya saya beli burger misalnya, kalau datang langsung 40.000, tapi kalau saya beli lewat aplikasi kadang bisa cuma bayar 30.000 dan ongkirnya gratis ya. Enak banget teman-teman. Jadi kalian harus ya, setidaknya kalian tahu ya teman-teman. Jadi nggak harus pintar dalam suatu bidang, tapi minimal kita harus tahu. Apalagi untuk dunia digitalisasi ini, dunia online ini ya, menurut saya sih kita wajib banget tahu ya. Itu yang pertama, dari cara makan itu udah berubah dari offline ke online. Terus yang kedua, belanja. Dari cara belanja masyarakat kita itu juga sudah mulai berubah teman-teman, dari offline ke online. Dulu ya, khususnya kalau misalnya hari-hari besar ya, seperti misalnya hari raya Idul Fitri, yang namanya pasar itu ramai banget ya, pada berdesak-desakan cari Pak beliin baju yang itu, celana yang itu ramai. Sekarang fenomena seperti itu udah jarang banget teman-teman ya, jarang banget. Dan ini saya membuat video ini puasa dapat 11 hari ya teman-teman, 11 hari di tahun 2023. Dan saya yakin lebaran besok pun untuk penjual pakaian yang offline ya, menurut saya sih penjualnya itu menurun teman-teman. Dan ini sudah terbukti dari banyaknya mall-mall dan supermarket yang tutup kayak gitu teman-teman ya, yang tutup ya. Saya nggak mau sebutkan apa saja, kalian bisa searching sendiri teman-teman. Beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun belakangan ini itu banyak sekali supermarket ya yang tutup. Ya karena apa? Ya karena orang itu belanja sekarang udah suka lewat online, nggak perlu ngantri, nggak perlu tawar menawar ya. Soalnya kalau misalnya kita belanja di offline itu malesnya itu tawar menawarnya. Kadang penjual di offline itu kasih harganya juga nggak masuk akal ya. Harga misalnya harga modal celana 50.000, nawarnya 350, kan mau nawar 100.000 kayaknya kok gimana. Nah dengan adanya marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan sejenisnya, itu orang menurut saya lebih senang ya. Oh ini kayak gini, ini kayak gini, dan harganya terkadang lebih murah karena banyak sekali supplier pertama yang punya toko official di marketplace seperti itu teman-teman. Jadi kita lebih hemat, nggak perlu ngantri ya. Jadi orang itu cara belanjanya harus apa ya, rata-rata itu pada pindah ke online kayak gitu.
Jadi, itu alasan kenapa kita itu harus melek akan teknologi ya. Ditambah lagi dapat voucher, dapat, cashback-an, pokoknya banyak teman-teman, untuk, kemudahan yang akan kalian dapatkan ya. Terus berikutnya nih, selain makan dan cara belanja, perubahan yang terjadi di masyarakat kita itu adalah yang ketiga adalah cara mereka menyimpan uang ya. Nah gini teman-teman, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ada isu ya bahwa teller bank mungkin suatu saat ya 5 tahun ke depan udah nggak ada teller bank mungkin teman-teman ya. Kenapa? Karena sekarang bank ya, yang namanya bank itu semuanya sudah digital semua teman-teman ya. Jadi orang kalau mau nabung dulu harus datang ke bank ya, mau bikin deposito tinggal, harus ngisi ya pokoknya rumit. Sekarang enggak teman-teman ya, kalian mau bikin rekening cukup dari rumah. Kalian mau buka deposito bisa teman-teman ya, mau deposito jangka berapa tahun, jangka berapa puluh tahun itu bisa. Dan, sekarang pun banyak sekali kemunculan bank-bank yang, online ya. Nah, untuk yang paling ramai ini Bank Jago ya teman-teman, saya sendiri juga salah satu, pengguna atau nasabah dari Bank Jago. Karena saya juga seorang, pemain seller sama dropship di beberapa marketplace, kadang narik saldonya itu lewat Bank Jago. Karena Bank Jago bisa, dianak-pinakkan untuk rekeningnya ya teman-teman. Itu, yang ketiga ya. Jadi, orang sekarang kalau mau, ini gampang ya, mau deposito, mau naruh uang itu gampang. Mau, ada ShopeePay, ada Dana, ada GoPay, ya. Tapi sekarang semenjak kemajuan teknologi ini, saya jarang banget nemu uang di jalan yang jatuh ya. Karena apa? Orang udah menaruh uangnya di ya di, kayak gitu, di platform digital seperti itu, teman-teman ya. Nah, sekarang saya juga sangat yakin hampir semua orang tahu lah ya yang namanya ShopeePay apa, Dana itu apa, itu udah pada tahu lah, bukan hal yang asing lagi, kayak gitu teman-teman ya. Terus berikutnya, yang keempat itu, dari pengurusan surat ya. Nah, surat di sini itu, hampir semuanya teman-teman. Misalnya nih, beberapa waktu yang lalu saya datang ke Capil di kabupaten saya. Saya pengajuan mau ganti KTP, karena KTP saya patah ya. Nah, saya datang jauh-jauh disuruh pulang lagi, dikasih formulir, disuruh, "Mas buatnya secara online aja ya." Nah, kalau kalian nggak melek akan teknologi, pusing nggak? Kalian mau datang ke offline, sementara offline aja disuruh online. Dari pengisiannya, pengisian form ya untuk, fotonya dan lain sebagainya itu semuanya lewat online, kayak gitu teman-teman ya. Nah, terus untuk pengurusan surat lain seperti misalnya pembuatan SIM ya, terus pencairan BPJS, pokoknya itu semuanya sudah dilakukan lewat online semuanya. Oke lanjut yang kelima nih, yang dilakukan lewat, online ya teman-teman, itu, adalah tagihan ya, bayar tagihan. Nah, dulu gini teman-teman, kalau mau bayar tagihan listrik, tagihan PDAM, tagihan WiFi, itu rumit ya, harus nunggu ada yang, narikin teman-teman ya, pokoknya rumit lah. Nah, kalau sekarang itu kan hampir semua platform itu bisa untuk melakukan hal seperti itu. Makanya kayak kemarin pun, saya pernah membuat video ya, pekerjaan yang akan hilang salah satunya adalah penjual pulsa. Karena orang sekarang udah bisa ngisi sendiri-sendiri kayak gitu teman-teman ya. Aksesnya itu gampang banget sekarang. Kalau dulu mau jualan pulsa itu nggak gampang, waktu saya SMA ya masih sekolah, itu harus, nyari counter dulu, harus, istilahnya negosiasi dulu untuk masalah harganya, berapa minimal depositonya supaya bisa, jadi membernya. Kalau sekarang enggak teman-teman, nggak perlu jadi member ngisi pulsa 5.000 juga bisa, 100.000 juga bisa, bahkan kadang nanti harganya lebih murah ya. Jadi untuk tagihan-tagihan ini juga semuanya bisa dibayarkan lewat online. Tagihan pajak motor ya, semua pajak ya kan, terus tagihan BPJS, tagihan listrik, PDAM ya. Jadi kalau misalnya kita itu nggak melek teknologi, ya kita akan tertinggal. Waktu yang harusnya kita gunakan untuk hal lain, kalau kita nggak melek teknologi, kita harus bayar pajak misalnya jauh-jauh ke kantor pajak ya. Jadi, apa ya, zaman sekarang ya teman-teman, yang dicari itu adalah efisiensi. Ya memang, apa ya, terkadang saya pun juga memilih offline karena apa, saya sambil mau jalan-jalan. Nah tapi setidaknya ya di konten ini bukan diskriminasi orang-orang yang gaptek bukan, tapi setidaknya, kita itu ini teman-teman, tahu kayak gitu ya. Jangan sampai kita itu
tertinggal terlalu jauh masalah, perkembangan zaman khususnya di bidang teknologi seperti ini, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya, yang ke berapa tadi? Yang keenam ya. Nah untuk, hal lain yang, apa ya, yang berubah ya dari offline ke online, salah satunya itu juga cari pasangan teman-teman ya. Nah dulu teman-teman, kalau mau berkenalan, kalau misalnya zaman belum ada, online ya teman-teman, wah itu nyalinya gede-gede teman-teman. Makanya kalau misalnya dulu waktu saya SMA, itu teman-teman saya itu nyalinya gede-gede ya, angkatan saya gede-gede. Kenapa? Karena dulu belum ada yang namanya WhatsApp, BBM itu belum ada ya, waktu saya masih, SMP ya. Pada, berani-berani, karena apa? Ya kalau kenalan harus nyamperin, harus bener-bener kenalan. Nah waktu itu saya SMA kelas 3 ya, itu baru ada BBM masuk, Facebook baru mulai rame. Nah itu udah udah mulai, ini teman-teman, udah mulai lewat online tuh, ada foto profil cewek cantik, di-add, di-inbox ya. Mbak, bagi WA, bagi dulu bukan WA, masih nomor HP biasa, ya. Nah, itu pun juga salah satu, apa ya, kemajuan teknologi. Jadi cara berkenalan pun lewat online, teman-teman, ya, kayak gitu. Kenapa? Karena memang nggak semua orang itu punya mental yang bagus, ya. Jadi saya terkadang gini, teman-teman, kita jangan mendiskriminasi orang lain. "Kamu itu gimana? Itu dulu kenalan sama cewek, kenalan sama cowok." Nggak semua orang bisa kayak gitu. Nah, makanya dengan adanya teknologi mungkin kita bisa lebih, apa ya, lebih sedikit berani ya mungkin ya, karena nggak bertatap muka secara langsung, kayak gitu teman-teman ya. Terus berikutnya nih yang ketujuh ya teman-teman, perkembangan online tidak hanya dari, apa ya, sekitaran kita, tapi dalam dunia pendidikan ya. Dalam dunia pendidikan pun juga terjadi rombakan besar-besaran mengenai, perkembangan zaman ini teman-teman ya. Contohnya nih, sekarang anak sekolah ya, itu ada grup WhatsApp-nya ya, disuruh nyanyi, disuruh bikin tugas, tugas dikirim ya, via PDF ya, terus via WhatsApp. Terus berikutnya kalau misalnya ada PR itu, ngerjainnya nanti, soalnya dikasih via link barcode ya. Terus nanti kalau misalnya ada meeting via Google Zoom atau Google Meet ya. Jadi apa ya, ya memang kita itu dipaksa teman-teman. Bahkan generasi-generasi, yang jauh di atas saya itu pun dipaksa. Karena apa? Karena mungkin ada anaknya yang masih kecil ya, ponakannya yang masih kecil dituntut untuk ya bisa online kayak gitu. Jadi dipaksa, memang perkembangan ini menurut saya itu, memaksa. Jadi kita juga harus mau ya, mau nggak mau kita harus mau, siap nggak siap kita harus siap akan perubahan yang terjadi di era seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih teman-teman untuk, apa ya, perkembangan, yang terjadi ya, perkembangan di offline yang, sudah mulai bergerak menuju ke online ya. Dan ini pun saya yakin ya, 5 tahun yang akan datang itu banyak sekali rombakan-rombakan besar dalam segala aspek. Dalam bidang pendidikan, dalam perbankan ya, terus dalam gaya hidup, itu pasti ada banyak, rombakan besar. Nah, terus yang terakhir, itu kita itu teman-teman ya, kalau misalnya mau melamar kerja, kalau dulu itu hanya menggunakan, surat lamaran kerja datang. Nah, kalau sekarang enggak, teman-teman. Kita menggunakan email, ya. Kita menggunakan email saat kita mau melamar kerja. Nah, nanti kalau misalnya email itu diterima, ya nanti kalian baru menggunakan, tetap membawa lamaran fisiknya yang ditulis tangan, ya. Nah, ini sedikit tips juga kalau kamu mau kerja, kalau misalnya kamu ngelamarnya pakai email, itu akan menunjukkan nilai plus buat kamu. Wah, dulu kalau misalnya orang bisa bikin email itu keren banget, teman-teman. Tapi sekarang orang kalau nggak bisa bikin email, bisa dibilang, "Wah, kebangetan banget kamu." Ini kan, bisa dibilang ilmu dasar kayak gitu ya. Ya seperti untuk pengajuan kerjasama misalnya, itu saya sendiri pun juga mencantumkan email saya buat teman-teman yang ingin, penawaran kerjasama atau endorsement atau kepentingan lainnya, itu bisa kirim email ke saya juga ya, di pambudirian40@gmail.com ya. Linknya ada di bawah, deskripsi video ini. Nah, terus gini teman-teman, sebelum saya close video ini, bahkan saya pun kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, wah udah nggak tahu teman-teman, udah nggak tahu, hidup saya seperti apa. Kenapa?
Karena seperti yang kalian ketahui, saya adalah seorang freelancer ya, dan saya juga ada beberapa mengelola sebuah tim marketing ya, walaupun nggak besar ya, tapi saya mempunyai seorang tim marketing. Nah, tapi, kalau nggak ada media online ini ya, ya mungkin saya kan nggak akan, apa ya, ada di sini. Saya nggak akan, ada di video ini, di YouTube Sales Magic ini ya, dan kalian nggak mungkin bisa melihat saya kalau nggak ada, teknologi ini. Dan kalau saya nggak mengikuti teknologi ini, ya nggak tahu ya kayak gimana ya teman-teman. Karena apa, jujur aja ya, saya itu, bisa dibilang 70% pendapatan saya itu dari online malahan teman-teman. Kenapa? Eee, saya seorang seller ya, seorang, seller di beberapa marketplace, saya juga seorang dropshipper yang mengelola hampir ribuan toko ya teman-teman, udah ada 1.000 toko lebih. Dan berikutnya, saya juga seorang konten kreator ya, YouTuber lah bisa dibilang seperti itu ya, dan alhamdulillah ini, subscriber-nya hampir mendekati 50.000 dan di 50.000 subscriber nanti akan ada giveaway teman-teman ya. Jadi, bantu share ya dan subscribe buat yang belum, saya doakan menjadi amal sedekah jariah untuk kalian ya. Terus, banyak banget, apa ya, peluang usaha online yang bisa kalian lakukan dan itu bener-bener menghasilkan cuan. Bahkan dulu waktu saya pertama kali bikin konten YouTube dan monetisasi, itu banyak yang bertanya pertanyaan yang lucu, "Mas, itu beneran dibayar pakai uang asli atau uang mainan?" Nah, itu kan apa ya, ya saya memahamilah ya, karena mungkin orang-orang terdahulu masih awam, masih tabulah sama hal seperti ini ya. Beda sama, generasi muda-muda, itu kan udah paham ya mengenai AdSense ya, AdSense di YouTube, AdSense di, blog, dan AdSense di Play Store, kalau di Play Store namanya AdMob ya teman-teman. Ya, jadi bagi kamu nih yang ingin tahu perkembangan apa yang terjadi ya, lebih detail ya, kalian bisa kunjungi blog saya ya yang ada di deskripsi video ini dan dibantu di-follow ya teman-teman, kalau kalian suka sama, karya tulis tangan saya ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, bantu selamatkan banyak orang supaya mereka sadar ya dan mau belajar mengenai dunia teknologi, dunia online ya. Jadi nggak tertinggal terlalu jauh, kayak gitu teman-teman. Karena memang eranya sudah seperti ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita dipaksa untuk mengikuti perubahan zaman dan perubahan teknologi. Sekian, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.